dua kabar yang cukup gacor. Nah, pertama nanti datang dari Indonesia Jepang. Yang dikabarkan, negara kita kini lagi-lagi katanya tertarik dengan Mogami Class Frigate yang upgrade bos dari Jepang. Nah, kemudian kabarnya juga ada pertemuan trilateral pertama antara Menhan RI, Jepang, dan Australia yang membahas kerjasama keamanan Indo-Pasifik baru-baru ini. Nah, lantas seperti apakah itu? Apakah Indonesia benar-benar kepincut dengan frigate Mogami? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti, Rusia baru-baru ini menawarkan teknologi drone dan robot bawah air untuk kita Indonesia. Nah, lantas teknologi untuk apakah itu? Apakah untuk militer atau untuk apa nih? Penasaran beritanya? Cus, bar kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama ada kabar menarik dari Jepang di mana katanya Indonesia kini lagi disebut tertarik dengan frigate kelas Mogami yang telah ditingkatkan alias upgraded Mogami class frigate. Bahkan penawarannya dulu sudah dikonfirmasi oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali pada 11 Mei 2026 bos. Nah, namun ingat, catat baik-baik bos, ini belum berarti Indonesia sudah membeli ya. Karena terakhir Kemhan menegaskan pada bulan Mei kemarin bahwa statusnya masih tahap penawaran dan penjajakan awal. Jadi kabar terbarunya, kini Indonesia katanya lagi menunjukkan ketertarikan dan ada pembahasan atau penjajakan. Nah, lantas sebenarnya Mogami Upgraded ini kapal perang seperti apa ya kan? Oke. Jadi Mogami sendiri merupakan frigate multiperan modern Jepang yang memang dirancang untuk menjalankan banyak misi sekaligus bos. Mulai dari peperangan permukaan, pertahanan udara, peperangan anti kapal selam, pengawasan maritim, sampai operasi yang membutuhkan jejak radar relatif rendah. Semuanya bisa dijajal sama Mogami bos. Nah, versi upgrade-nya ini alias Upgraded Mogami merupakan pengembangan lebih lanjut dari desain tersebut. Kapal ini pun jadi salah satu produk utama industri pertahanan Jepang dan bahkan sudah dibeli Australia bos. Jadi pada 18 April 2026 di Melbourne, Jepang dan Australia pun telah menaikkan kontrak 3 kapal pertama dari rencana total 11 frigate upgraded Mogami untuk Royal Australian Navy. Kapal pertama dijadwalkan tiba pada tahun 2029. Nah, jadi kalau Indonesia ngambil Mogami ini ya jelas kapal kita bisa sama dengan punya Australia nih. Dan disinilah ceritanya mulai menarik nih bos. Jepang ini sepertinya bukan sekedar menawarkan kapal perang doang, tapi sepertinya sedang memperluas ekspor sistem pertahanan dan membangun jaringan interoperabilitas maritim dengan negara-negara sahabat. Selain Australia, salah satu yang diincarnya adalah Indonesia. Dan kini negara kita, Jakarta sendiri disebut sudah melirik Mogami nih bos. Sementara pembicaraan transfer kapal destroyer Asagiri juga mulai berjalan. Nah, pertanyaannya, kenapa Jepang kini sepertinya begitu agresif mendekati Indonesia ya kan? Kenapa nggak destroyer Asagiri ataupun frigate Mogaminya ditawarkan juga ke Malaysia, ke Brunei, ke Vietnam, dan lain-lain? Dan juga pembicaraan alutsista ini pun juga tiba-tiba muncul lagi nih bersamaan dengan manuver diplomasi Jepang Australia ke Indonesia yang jauh lebih besar di Indo-Pasifik. Simak videonya sampai habis bos. Nah, jadi tepat pada 26 Agustus 2026 ini, Menhan Jepang Shinjiro Koizumi, kemudian Menhan Australia sekaligus Wakil PM Richard Marles, dan Menhan RI Bapak Safri Samsudin telah menggelar pertemuan trilateral virtual pertama mereka bos. Ketiganya membahas lingkungan keamanan Indo-Pasifik dan sepakat katanya mendorong kerjasama pertahanan trilateral serta menjaga erat komunikasi. Nah, menariknya pertemuan ini pun ya muncul setelah negara kita dan Tiongkok kemarin juga memperkuat hubungan pertahanan, di mana beberapa waktu lalu kalian tahu Menhan Safri telah bertemu dengan Menhan China Mr. Dong Jun di Jakarta dan kedua pihak membahas transfer teknologi pertahanan serta pengembangan bersama pabrik amunisi, rudal, dan roket pos. Nah, dari sini dapat kita lihat Jakarta ini sedang bergerak bebas ya kan, kanan kiri digas.
kerjasama dengan banyak kekuatan sekaligus bos. Dengan China join, dengan Jepang Australia juga join. Di satu sisi ada China, di sisi lain ada Jepang dan Australia. Dan pada 26 Agustus, Jepang, Australia, dan Indonesia kini bahkan duduk dalam satu forum pertahanan. Sementara itu pada hari yang sama, Menhan Safri juga berada di Melbourne untuk pertemuan 2+2 Indonesia-Australia membahas implementasi Jakarta Treaty yang diteken di Jakarta pada 6 Februari 2026 lalu. Artinya apa? Ya jelas, negara kita sekarang sedang berada di posisi yang sangat strategis bos. Semua kekuatan besar sepertinya ingin mempererat hubungan dengan Jakarta. Dan selama Indonesia tetap bebas menentukan arah, bukan tidak mungkin keuntungan terbesar justru jatuhnya ke tangan kita. Nah, pertanyaannya, apakah rencana transfer Asagiri dan penawaran frigat Mogami ini hanya soal jual beli frigat, atau jangan-jangan kapal perang ini hanyalah salah satu bagian dari permainan geopolitik Indo-Pasifik yang jauh lebih besar? Mari, silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini Raskir Rusia kembali menawarkan teknologi gacor untuk kita nih bos. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin, ternyata Kementerian Perindustrian kita telah bertemu dengan Senator Federasi Rusia yaitu Ilyas Umakanov bersama dengan Dubes Rusia dan perwakilan industri Rusia. Dan hasilnya lumayan keren nih bos. Ada peluang kerjasama teknologi yang cukup menarik nih, yaitu drone dan robotika bawah air. Namun, perlu dicatat, ini bukan untuk militer nih, melainkan untuk kebutuhan sipil. Nah, yang pertama itu adalah drone untuk kebutuhan sipil bos. Dan yang kedua adalah teknologi robotika bawah air yang memang sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi teknologi ini pun berpotensi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan survei, ya kan? Kemudian inspeksi infrastruktur bawah laut, penelitian kelautan, hingga berbagai kebutuhan maritim lainnya. Kemudian ada sistem komunikasi mandiri untuk kondisi darurat, serta teknologi pengolahan limbah yang ditujukan agar limbah dapat diubah jadi sumber daya yang kembali bernilai termasuk bagi sektor pertanian dan peternakan. Nah, bagian yang paling menarik adalah lokalisasi bos. Jadi bukan sekedar Rusia jual produk jadi ke kita, namun konsepnya justru diarahkan pada investasi, kemudian transfer teknologi, pengembangan bersama, dan produksi yang bisa dilakukan di Indonesia. Artinya Indonesia mengharapkan nggak cuma memiliki produknya, tapi juga memperoleh pengetahuan, kemampuan engineering, produksi, pemeliharaan, dan pengembangan teknologinya jadi lebih gacor lagi bos. Nah, langkah ini pun punya fondasi dari Inoprom 2026 di Ekaterinburg, Rusia pada Juli 2026 kemarin, ketika Indonesia jadi official partner country dan kedua negara mendorong investasi manufaktur bersama serta pertukaran teknologi. Tapi seperti biasa bos, untuk teknologi drone dan robotika bawah air ini belum ada kontrak pembeliannya, melainkan inilah penjajakan menuju kerjasama teknologi dan industrialisasi. Pengerjaan produksi di Indonesia bos, dan kalau benar-benar terrealisasi ya justru kemampuan industri kita lah yang jadi hadiah paling penting. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang rencana kerjasama mantap antara Indonesia dengan Jepang, Australia, kemudian Indonesia dengan Rusia ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.